Perkenalkan, nama saya Winda Widyasari. Saat ini saya bekerja sebagai Legal Officer di PT Royal Lestari Utama yang bergerak di bidang hutan tanaman industri. Oke, dengan saya Pak Jasmai. Saya beraktivitas di Jakarta dan di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah saya bisa mengikuti mediator di Universitas Gadjah Mada. Hai rekan-rekan mediator, kali ini kita lagi ada pelatihan mediator spesialis pertanahan. Dan bisa dibilang kelas kecil karena ada 2 orang peserta. Yuk kita ketemu sama pesertanya dulu. Sebenarnya untuk motivasi awalnya itu pasti karena banyaknya konflik di daerah hutan tanaman kita. Karena banyak perambahan di areal hutan kita. Jadi untuk selama ini penanganannya sih lebih kayak ke laporan polisi dan lain-lain. Cuman mungkin kurang pendekatan ke masyarakat. Jadi mungkin itu yang memotivasi saya ikut pelatihan ini. Ya, pelatihan kali ini pertama yang sangat mendorong itu karena mediator ini sebagai mediator untuk memediasikan suatu perkara, itu ada permanya. Perma 1 tahun 2016, yang mana sebelumnya juga kan sudah keluar juga perma di tahun 2008. Dasarnya ada, dan luar biasa. Mengikuti mediator ini, kewenangannya kalau kita berbicara tentang antara advokat dengan mediator, advokat itu dia hanya bisa menyelesaikan perkara. Kalau mediator bisa mengakhiri perkara, apa bedanya? Ketika naik ke pengadilan, seorang advokat itu selesai di tingkat misalnya pengadilan negeri, naik lagi di atas sampai ke tingkat jenjang lebih tinggi. Kalau mediator ini dia bisa memerintahkan hak itu pengadilan untuk menghentikan perkara. Karena berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 itu jelas bahwa ketika seorang mediator bisa mendamaikan antara kedua belah pihak, maka dia bisa membuat yang namanya akta perdamaian yang akan dikirim ke pengadilan untuk dikeluarkannya akta perdamaian dari putusan pengadilan. Sebenarnya kesannya itu lebih, apalagi pas hari ketiga, itu terkait penanganan konflik dan analisis konflik, itu benar-benar mindset kita terbuka karena nggak semua case itu harus ditangani by law gitu, by hukum. Tapi bisa juga di luar hukum. Jadi mindset lawyer kita tuh benar-benar dibuang gitu. Jadi sebenarnya alternatif penyelesaiannya tuh nggak hanya melalui aparat penegak hukum aja loh. Kita ada ini gitu sih. Siap. Itu pas Pak Erik bukan ya? Iya. Oh iya. Kami merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. Jadi saya juga menghimbau kepada rekan-rekan, apa manfaat dari kegiatan ini? Kita mempelajari ilmu yang spesifik. Kalau bahasa yang dikeluarkan oleh mediator ini, karena kami mengikuti juga yang namanya spesialis pertanahan, kita mengerti dunia itu. Jadi ada uniknya dari mediator ini, tidak semua harus orang dari hukum. Betul. Nah, ini menariknya. Tidak semua orang dari hukum. Dia bisa dari berbagai macam latar belakang pendidikan, bisa mengikuti mediator. Jadi buat rekan-rekan yang ada di luar sana yang ingin menjadi mediator, ya kami merekomendasi ke UGM. Kenapa ke UGM? Karena pertama mempunyai institusi, namanya jelas sebagai Universitas Gadjah Mada. Kalau di luar sana banyak juga, monggo, itu tinggal pilihan. Tapi saya pribadi memilih UGM, salah satu tempat saya untuk meningkatkan pendidikan khususnya di bidang mediator. Tadi alasannya, karena UGM jelas alma maternya. Kalau dari pribadi saya sih mungkin sudah pasti ini bekal saya untuk nanti kalau pensiun. Wah, siap. Tapi kalau untuk saat ininya lebih kayak apa ya, membantu teman-teman kita yang di lapangan. Biasanya daripada kita hire lawyer, ya mending gaji untuk saya aja. Gitu. Siap. Misalnya ini saya udah punya sertifikasi ini, kayak gitu kan. Boleh ya membantu masyarakat sana juga mensosialisasikan dari perusahaan dan juga masyarakat setempat. Itu sih Pak. Ketika mendapatkan ilmu ini dan juga kita punya hak untuk mendirikan suatu wadah yang namanya kantor mediator,
yang mana fungsinya untuk memediasikan para pihak, maka saya akan membuat kantor tersebut. Wah, mantap. Ya kan? Karena kita akan antara pengacara, ya mediator, ya kan, kita bisa dua-duanya. Jadi dengan demikian, itu yang saya katakan tadi dari awal bahwa menarik sekali mediator. Dan saya berkeyakinan tidak semua orang paham dan tahu atau mengetahui tentang kedudukan mediator itu. Iya. Karena saya sepribadi saja tahu dari rekan saya, ya kan, yang mana dari 2003, 2008, 2016, artinya terjadi berbagai macam perubahan atau bahasa lainnya amandemen, sehingga keluarnya perma-perma dan menyempurnakan perma-perma sebelumnya. Jadi buat rekan-rekan di luar sana, saya juga menghimbau, ayo ada pantunnya. Wah, gimana nih? Cepat ikan gabus dimasak dalam kuali. Mantap. Makin cepat, makin bagus bergabung untuk mengambil kompetensi di bidang mediator ini agar mempermudah, membuka lapangan pekerja di masa mendatang. Buat teman-teman yang mau ikut pelatihan spesialis di divisi mediasi UGM, boleh banget. Silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Atau bisa juga melalui Instagram kami di Pusat Mediasi Indonesia. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan semua. Sampai jumpa di pelatihan spesialis selanjutnya.